Selamat sore, kerabat desa. Kembali lagi bersama Pusat Penelitian SDG ITS bersama TV Desa. Kali ini saya Bahalwan Apriansyah sebagai moderator pada malam hari ini, Rabu 18 November 2020, live dari YouTube Live TV Desa pukul 18.30 sampai 1,5 jam ke depan. Izinkan saya untuk membacakan topik pada malam hari ini yang sungguh menjadi gebrakan baru dari salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya saya izinkan membacakan narasi sebelum nantinya kita masuk ke acara inti, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini juga menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan digantikan dengan jenis pekerjaan baru. Kita harus menyadari bahwa dalam sejarah manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu terus berkembang. Contohnya, revolusi industri yang terjadi pada abad 18 di Inggris. Di era itu, penggunaan tenaga kerja hewan dan manusia kemudian harus diganti dengan penggunaan mesin berbasis manufaktur. Berangkat dari fakta di atas, negara perlu mengatur berbagai rencana strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan zaman. Tak terkecuali dengan sektor pendidikan. Salah satunya adalah Institut Teknologi 10 November melalui manajemen bisnis mencetak generasi-generasi penerus bangsa dengan menguatkan karakter building dan juga kompeten. Mengingat perubahan ekonomi sosial dan budaya terus maju cepat, perguruan tinggi harus tanggap dalam merespon hal tersebut dan melakukan berbagai transformasi pembelajaran untuk membekali dan mempersiapkan lulusannya yang unggul, kompeten, dan berbudaya, dan tentunya berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan zaman saat ini ataupun tantangan masa depan global. Terkait dengan masih topiknya terkait dengan Millennial Talks, yakni seniin dari skripsi jadi duit. Apakah betul jadi skripsi dan jadi duit? Telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita ada Pak Satria Sadil Persada, Eskom MBA PhD, selaku dosen manajemen bisnis ITS, dan sekaligus pembimbing skripsi dari rekan-rekan nanti yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, yakni seniin. Selamat malam, Pak Satria. Selamat malam, Pak Bahalwan. Bagaimana kabarnya, Pak? Luar biasa. Bapak sendiri bagaimana di tengah-tengah kesibukannya? Wah, luar biasa. Baik. Seger ya, Pak ya. Sore-sore masih on ya. Dan yang kedua ada dua Sri Kandi cantik alumni dari manajemen bisnis. Ada rekan saya, yakni ada Anindya Puspasari SMM selaku Chief Marketing Officer Seniin. Halo, selamat sore Mbak Anindya. Halo, selamat sore. Baik. Dan tak kalah penting juga Sri Kandi satunya lagi, Yeni Yatus Saliha SMM selaku Chief Financial Officer dari Seniin. Halo, selamat sore Mbak Yeni, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke, mungkin nanti ya akan jawab ya. Baik, kali ini topiknya cukup menggelitik gitu ya. Terobosan-terobosan apa sih yang ingin diberikan yang dikasih tahu ini istilahnya manajemen bisnis. Ini kebetulan alumni dan juga salah satu narasumber ini semuanya dari manajemen bisnis, tak terkecuali dengan moderatornya yakni saya. Jadi kita ingin sedikit sharing apa yang sudah dilakukan oleh manajemen bisnis dan terobosan-terobosan apa sih yang out of the box ya, yang outlier yang sudah dilakukan manajemen bisnis terkait dengan skripsi ya. Sudah sesuai dengan contoh kali ini adalah skripsi dari skripsi jadi duit. Nah, Mas Satria, ini mungkin untuk sesi pertama saya akan berikan beberapa menit gitu ya untuk Pak Satria memberikan paparan selaku pembimbing dan juga dosen manajemen bisnis, apa sih yang dilakukan sama manajemen bisnis dan juga program-program apa yang akan diberikan untuk mengembangkan soft skill dan juga kompetensi gitu ya. Nanti sesi kedua saya undang rekan-rekan dari Seniin untuk sharing gitu ya. Kenapa sih mereka akan menggunakan skripsi ini bisnis, skripsi by bisnis ya lebih dikenalnya itu. Kenapa mereka mengambil yang lebih berbeda dari yang lain gitu ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya undang untuk Pak Satria Fadil Persada. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Bahalwan. Buat Bapak Ibu semua, hadirin pemirsa, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Satria Fadil Persada. Saya salah satu dosen dari Departemen Manajemen Bisnis dan kebetulan juga menjadi pembimbing dari
teman-teman kita yang luar biasa ini ya, para wirausahawan yang berani untuk berinisiatif untuk membuka atau melakukan proses wirausaha di tengah kondisi pandemi maupun kondisi yang sedang ini ya berfluktuasi. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengenalkan dulu sih apa itu Departemen Manajemen Bisnis. Jadi sekedar informasi bagi Bapak Ibu dan hadirin semua agar lebih dekat, lebih kenal dan lebih familiar dengan Departemen Manajemen Bisnis. Untuk itu saya akan putarkan video tentang profil kami dengan durasi yang cukup pendek ya, tapi sangat padat untuk informasi. Untuk itu saya share dulu screen-nya. Business Management established in 2011 as one of Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Our department became part of Faculty of Creative Design and Digital Business. Business Management ITS is a unique management major who combines management science with ITS identity as an engineering campus. Students will gain technical skills and soft skills to prepare themselves as future business leaders. There are 4 major concentrations in business management of ITS, which are Operation Management and Business Analytics, Marketing and Entrepreneurship, Human Resource Management, and also Accounting and Finance. To familiarize students with real business condition, our department offers some project-based courses such as design thinking, new venture creation, socialpreneurship, business consulting project, internship, and many others. Business Management ITS offers International Undergraduate Program or IUP for both Indonesian and foreign students. Students will get lectures fully in international exposure activities. Our department also offers double degree programs. These particular programs are held in collaboration with the University of Queensland and Rennes School of Business. Students will study at ITS and partner universities to get 2 undergraduate degrees. We provide students the opportunities to take international mobility activities such as excursion studies, exchange programs, short course programs, international internships, and many others. Our department will warmly welcome foreign students to experience these international exposure opportunities. To support those activities, Business Management ITS have several international partners. There are 2 laboratories to promote researches at Business Management ITS, which are Business Analytics and Strategy Laboratory
and Entrepreneurship and Small Medium Enterprise Laboratory. Business Analytics and Strategy Laboratory, or the BAS Laboratory, focuses on operation management, strategic management, finance, and accounting. There are 10 lecturers and researchers associated with the BAS Laboratory. Business Analytics and Strategy Laboratory have several assistants to support its day-to-day operations. Entrepreneurship and Small Medium Enterprise Laboratory, or the ESME Laboratory, focuses on marketing, entrepreneurship, human resource management, performance measurement, and data envelope analysis. There are 9 lecturers and researchers associated with the ESME Laboratory. The Entrepreneurship and Small Medium Enterprise Laboratory, also supported by several assistants to carry out the laboratory programs. Our department have more than 500 alumni. They work at different fields and industries such as national and multinational companies, government, or even became an entrepreneur. Let's join Business Management ITS and be the future business leader. Ya, baik. Jadi video barusan adalah video profil tentang bagaimana Departemen Manajemen Bisnis dari sudut pandang internasional. Nah, untuk yang lebih dekat, agar lebih familiar, kita juga punya versi yang Indonesia nih ya. Jadi versinya ada di dalam slide. Beberapa slide hanya pengenalan lebih dalam. Jadi antara apa yang kami lakukan perusahaan. Untuk itu saya izin untuk share screen bagi slide yang akan saya tampilkan. Baik, saya mau konfirmasi Pak Bahalwan, apakah tampilannya adalah tampilan full screen? Sudah, Pak. The Campus of Future Business Leader. Baik, terima kasih. Jadi, baik, sesuai tagline-nya ya, bahwa manajemen bisnis didesain untuk menjadi kampus yang mencetak para pemimpin masa depan, pemimpin bisnis masa depan. Departemen Manajemen Bisnis masih berusia muda, relatif muda. Departemen Manajemen Bisnis berdiri dari tahun 2011, sehingga saat ini usianya relatif baru 9 tahun. Dan Departemen Manajemen Bisnis adalah satu-satunya departemen di ITS yang menawarkan program studi S1 Manajemen Bisnis. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan atmosfer dari manajemen bisnis di ITS, Bapak Ibu hadirin sekalian bisa berkunjung dan bermain-main ke departemen kami. Departemen Manajemen Bisnis juga memiliki tingkat keketatan tertinggi, yakni keempat untuk ITS dan tertinggi nomor 4 nasional. Jadi Departemen Manajemen Bisnis relatif sangat diminati ya bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dan ingin melanjutkan jenjang studi dari SMA untuk lanjut ke program perguruan tinggi. Sarjana Manajemen Bisnis, kami membekali para murid dengan keterampilan dan kepercayaan diri secara ini ya untuk dapat menjadi seorang pemimpin, bekerja di proyek, dan dapat mengelola bisnis secara komprehensif. Departemen Manajemen Bisnis memiliki visi dan misi yang sangat global dan kompetitif, yakni
kami berusaha untuk menjadi program studi sarjana manajemen bisnis terkemuka dan bereputasi internasional, di mana untuk memenuhi ini kami mencoba memberikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas maupun penelitian, dan juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat, di mana cabang-cabang dari kegiatan itu akan sangat banyak sekali spektrumnya, diantaranya adalah menjadi wirausaha yang dilakukan oleh nanti salah satu dari pembicara kita yang akan sharing, yakni CEO, CFO, dan CMO dari Seniin, salah satu perusahaan yang lahir dari skripsi yang ada di Departemen Manajemen Bisnis. Baik, ini adalah tampilan gedung kami, cukup nyaman seperti rumah dan asri ya, jadi akan membuat Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi program studi manajemen bisnis akan merasa senang ya, karena mahasiswanya akan merasa nyaman dan merasa seperti di rumah ya, dengan lingkungan-lingkungan yang cukup hangat. Ya, Departemen Manajemen Bisnis ingin mencetak profil lulusan yang memiliki pola pikir dan sikap kewirausahaan. Jadi bermindset wirausaha ya. Lalu juga dengan semangat kreativitas dan inovasi untuk berpikir kritis dan analitis. Jadi ketika nanti lulusan dari Departemen Program Studi S1 Departemen Manajemen Bisnis akan bisa dengan cukup kompetitif bersaing di dunia industri, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai wirausaha. Departemen Manajemen Bisnis juga mencetak lulusan yang dapat bertanggung jawab dan berpartisipasi sebagai masyarakat dunia, atau bahasa Inggrisnya ini global citizen ya, jadi berkontribusi tidak hanya di regional tapi juga nasional maupun global. Departemen Manajemen Bisnis memiliki 4 rumpun keilmuan, diantaranya adalah manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan kewirausahaan. Salah satu blok ini yang menjadi dasar dari teman-teman perusahaan CV Lentera Seni Nusantara ya, untuk mendalami skripsi berbasis bisnis, dan juga salah satunya adalah diantaranya konsentrasi keuangan maupun akuntansi. Nah, tidak hanya teori, di Departemen Manajemen Bisnis juga banyak melakukan praktik-praktik bisnis ya. Jadi kami memiliki desain kurikulum yang cukup membuat mahasiswa merasakan atmosfer dari praktik bisnis. Kita memiliki beberapa mata kuliah yang didesain supaya mahasiswa itu merasakan ekosistemnya. Di antaranya adalah penciptaan usaha baru, kewirausahaan sosial, konsultasi bisnis, proyek konsultasi bisnis, dan internship atau magang ya. Jadi dari beberapa mata kuliah ini dijadikan syarat sebagai mahasiswa yang ingin melanjutkan tugas akhir maupun skripsi dengan berbasis bisnis, melanjutkan usaha yang ada atau yang diciptakan dari program-program mata kuliah tersebut. Mengusung tema dari Institut Teknologi 10 November, Departemen Manajemen Bisnis juga mengusung semangat teknologi dan kewirausahaan. Karena teknologi dan kewirausahaan ini dapat sangat berguna untuk menciptakan nilai yang sangat diminati bagi industri maupun bagi masyarakat, dan juga adanya teknologi yang membuat segala kebutuhan, segala proses dari kegiatan yang dimiliki menjadi lebih mudah, lalu berkontribusi kepada masyarakat, dan bisa menjadi berperan positif bagi masyarakat baik lokal maupun global. Nah, struktur kurikulum jika dipetakan secara sederhana nih ya, secara blok rumah sederhana kurang lebih seperti ini. Jadi kami menyiapkan lulusan program S1 Manajemen Bisnis untuk memiliki kemampuan di area pemikiran, data science, bisnis analitik, lalu keilmuan manajemen yang membekali mereka agar siap dalam melakukan kegiatan kewirausahaan. Lalu pada semester yang relatif lebih tinggi, di sekitar semester 4 hingga 5, mahasiswa dipersiapkan untuk merasakan ekosistem kewirausahaan, di mana mahasiswa akan mengambil mata kuliah penciptaan usaha baru,
kewirausahaan sosial, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Lalu diteruskan dengan mata kuliah yang sifatnya lebih mengarah ke pendalaman. Salah satunya adalah kewirausahaan, sehingga mahasiswa tingkat akhir dapat memilih untuk melakukan tugas akhir maupun melakukan skripsi dengan pendekatan riset maupun pendekatan kewirausahaan. Nah, ini sudah dijelaskan dari video di sesi sebelumnya, di mana salah satunya adalah mencetak kewirausahaan ya. Ini adalah Seniin. Jadi salah satu pembicara tamu kita. Dan juga ini partner internasional kami, jadi tidak hanya partner di dalam negeri, kita juga memiliki partner di luar negeri juga yang turut aktif dalam memajukan pengembangan keilmuan maupun praktek-praktek di dunia industri. Nah, mungkin Bapak Ibu hadirin semua penasaran ya, bagaimana sih kami menerapkan pendekatan pembelajaran, karena pendekatan pembelajaran itu bermacam-macam ya, ada yang sifatnya monoton, ada yang sifatnya variatif, ada yang sifatnya terus berinovasi untuk memberikan experience maupun memberikan masukan yang sangat baik bagi skill mahasiswa. Kami memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama adalah perkuliahan dan tutorial, di mana perkuliahan dan tutorial ini sifatnya adalah konvensional maupun online. Jadi kami juga saat ini sedang melakukan perkuliahan dengan pendekatan daring atau pendekatan berbasis digital, di mana semua proses dalam menyampaikan keilmuan maupun mengukur dari keilmuan yang sudah didapatkan mahasiswa dapat dilakukan secara daring maupun secara bertemu. Di dalam proses itu kami melakukan banyak pendekatan berbasis diskusi, kerja mandiri, presentasi, maupun pendekatan yang sifatnya turun lapangan, diantaranya adalah berbisnis dan berjualan untuk membangun sense kewirausahaan. Jadi kalau dilihat di sini, nah, pada semester tahun kedua ya, tahun kedua hingga tahun ketiga, kami meminta mahasiswa untuk merasakan atmosfer berjualan, atmosfer untuk merasakan bagaimana sih proses dalam berkewirausahaan, tahu bagaimana jika ketika menawarkan suatu produk ditolak, tahu bagaimana jika dalam proses berjualan itu mengalami defisit dari keuntungan dan lain sebagainya. Tidak hanya melakukan secara offline, kami juga melakukan secara daring, online, di mana kami membekali kemampuan bagi para mahasiswa untuk bisa berjualan di media-media yang ada secara online. Salah satunya adalah marketplace, sosial media, dan media-media lain yang bisa sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, dalam menunjang dua kegiatan baik secara riset maupun praktik, program S1 Manajemen Bisnis juga membekali mahasiswa, memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa laboratorium, di mana laboratoriumnya adalah laboratorium yang bersifat kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil menengah, atau yang kita singkat dengan bahasa Inggris adalah ESME, Entrepreneurship and Small Medium Enterprises. Yang berikutnya adalah laboratorium yang dikhususkan untuk big enterprise ya, atau perusahaan besar, di mana laboratorium ini bernama Bisnis Analitik dan Strategi, yang sangat berguna sekali apabila mahasiswa terjun di industri, di dunia corporate, yang merasakan pergerakan dari proses analisa yang cukup kompleks maupun cukup dinamis. Dan pada sesi kali ini, skripsi berbasis bisnis merupakan salah satu produk yang ada di bawah naungan dari Laboratorium Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Kecil maupun Menengah. Ya, berikut adalah profil dan nama dari para dosen yang mengajar di Laboratorium Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah. Dan juga ini adalah beberapa contoh dari proyek yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa kami.
Di antaranya adalah proyek kewirausahaan sosial menghasilkan produk-produk tidak hanya untuk dijual namun memberikan kebermanfaatan ekonomi maupun secara lingkungan ya, di mana perekonomian akan dapat menunjang bagi orang-orang yang membutuhkan maupun dapat memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan secara lokal maupun secara regional. Dan juga kami membekali kemampuan bagi mahasiswa untuk merasakan atmosfer menciptakan usaha baru ya. Jadi merasakan bagaimana sih membangun suatu tim, meramu suatu produk yang akan dijualkan, merasakan bagaimana produk itu akhirnya mendapatkan feedback dari konsumen dan juga terus memperbaiki produk menjadi lebih baik agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, salah satu dari syarat skripsi berbasis kewirausahaan atau berbasis bisnis adalah produk tersebut harus lahir dari mata kuliah yang sudah disebutkan ya, penciptaan usaha baru maupun kewirausahaan sosial. Sehingga bisnis ini adalah bisnis yang bukan dalam tanda kutip bisnis bawaan sebelum mereka masuk di manajemen bisnis atau bisnis keluarga. Jadi ini memang benar-benar bisnis yang tercetak dari proses pembelajaran. Sehingga bisnis ini akan sifatnya terus lebih relatif lebih dinamis maupun tahan banting karena mereka mengalami proses dari nol hingga mereka akan membangun untuk lebih besar dan lebih besar lagi. Saat ini kami tercatat memiliki 3 perusahaan resmi ya, mahasiswa yang memiliki 3 perusahaan resmi. Salah satunya adalah pembicara kita dari perusahaan Seniin, CV Lentera Nusantara. Terus ada lagi yang sedang berprogres dari perusahaan bernama Privat dan HB ya. Jadi ini adalah adik tingkat dari tim Seniin, tapi adik tingkat ini juga melakukan hal yang sama ya. Juga melakukan proses-proses berwirausaha dan mendirikan perusahaan secara resmi ya. Nah mungkin slide habis ini adalah slide yang terakhir ya, sekilas tentang kami. Jadi sebelum mahasiswa yang mengambil tugas akhir berbasis bisnis bisa lulus, mereka diminta untuk memenuhi beberapa kontrak yang sudah kami tentukan. Dikarenakan ini masih gelombang pertama, kami tidak perlu meminta standar yang tinggi, tapi akan tetap kami tingkatkan terus sehingga profil lulusan dari skripsi berbasis kewirausahaan maupun perusahaan yang mereka sudah dirikan akan bisa lebih bersaing secara kompetitif. Jadi untuk gelombang pertama kami hanya meminta untuk memenuhi 14 poin kontrak ya. Jadi sudah merasakan beberapa kali basar, sudah memiliki toko fisik, memiliki toko online, lalu memiliki infrastruktur dalam berusaha, memiliki NPWP maupun badan hukum. Dalam hal ini memiliki CV ya, sudah diresmikan melalui akta notaris juga. Lalu memiliki pegawai dan memiliki omset yang cukup untuk ini ya, memperkerjakan pegawai. Lalu produk itu dapat diterima oleh masyarakat, dibuktikan dengan produk tersebut menjadi kepercayaan bagi kegiatan workshop, seminar, event maupun lainnya. Dan juga seperti perusahaan yang lainnya, bisnis yang didirikan harus memperoleh investor ya, atau memperoleh suntikan modal dan lain sebagainya, sehingga akan bisa menjadi lebih stabil. Dan juga mereka diminta untuk sharing kepada mahasiswa yang lebih muda untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan juga progres secara berkala. Di mana jika 14 poin ini sudah dinilai baik, sudah dinilai cukup untuk lulus, maka skripsi berbasis bisnis dapat disidangkan
Namun akhir sidang dari skripsi bisnis tidak menjadi akhir ya, itu merupakan awal bagi perusahaan yang sudah lepas dari Departemen Manajemen Bisnis menjadi perusahaan yang siap untuk berkontribusi bagi bangsa maupun negara. Baik, kurang lebih begitu cerita singkatnya Pak Bahalwan. Mungkin saya kembalikan lagi ya ke Pak Bahalwan. Jadi, oke. Luar biasa sekali. Ini kampusnya kampus milenial sekali ya Pak ya kalau dilihat. Apalagi mengusung tema ini ya, mengusung semangat dari Pak Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Makarim, yakni Merdeka Belajar. Jadi sekarang sudah nggak banyak sekali alternatif untuk rekan-rekan semua, terutama punya passion di bidang bisnis, nanti bisa lulus tanpa harus membuat skripsi secara konvensional. Ini adalah salah satu contoh dari rekan-rekan alumni manajemen bisnis bahwasanya manajemen ini punya terobosan baru dan bagus yang bisa mengakomodasi passion dan juga minat dari mahasiswa. Jadi kita belajarnya sangat enjoy dan juga sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Satria, berawal dari teman gitu ya Pak ya. Jadi ini bukan bisnis yang mereka bawa dari lahir itu ya, bukan kaya dari lahir tapi kaya dari ketekunan seperti itunya. Nah Pak, kira-kira sebelum saya mengundang rekan-rekan, oh ya saya juga mengundang untuk kerabat desa yang ada di rumah, yang dimanapun Anda berada, turut berpartisipasi aktif dalam diskusi tanya jawab melalui kolom chat streaming YouTube Live dari TV Desa maupun di kolom chat Zoom yang ada pada malam hari ini. Nah, satu pertanyaan Pak Satria terkait dengan skripsi by business. Hal apa sih Pak yang membuat manajemen bisnis ini berani membuka salah satu alternatif nih Pak? Kan kita tahu kalau bahwasanya jurusan-jurusan lain itu kalau lulus ya harus bikin skripsi, S1 tuh harus bikin skripsi secara konvensional. Nah, motivasi apa atau dibalik alasan dibalik kenapa kok manajemen bisnis ini mampu melakukan gebrakan terbaru ini? Ini ada satu alternatif, lulus nggak harus bikin skripsi. Gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Bahalwan. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kenapa sih kita keluar dari aliran-aliran konvensional ya? Karena memang kita bisa melihat bahwa paradigma dari model bisnis, paradigma dari model pendidikan itu terus berkembang ya, sehingga dengan adanya skripsi berbasis bisnis ini merupakan salah satu jawaban ya dari bagaimana sih kita merespon semangat untuk merdeka belajar ya. Jadi Merdeka Belajar itu membuat para mahasiswa bisa merasakan atmosfer eksternal, tidak hanya atmosfer internal yang ada di perguruan tinggi. Karena memang ketika nanti teman-teman mahasiswa lulus itu akan langsung terjun ke dunia pekerjaan, baik itu secara industri maupun secara kewirausahaan, di mana jika tidak ada sentuhan-sentuhan dari eksternal ketika sedang berkuliah, itu mereka akan cukup kaget ya. Akan cukup bahasa milenialnya adalah baper gitu ya, bawa perasaan. Sehingga kenapa itu tidak dimatangkan saja di dunia perkuliahan, sehingga ketika nanti mereka sudah lulus dari perkuliahan, mereka sudah memiliki ini ya, semangat, sudah ditempa secara keras, sehingga mereka tidak baper, tidak mudah ciut, dan mereka juga bisa bersaing secara kompetitif karena bisnis di luar, baik secara industri maupun secara kewirausahaan UKM maupun usaha besar itu memiliki tingkat kompetitif yang cukup tinggi. Dan salah satu rumus ya, atau salah satu kunci keberhasilan adalah tetap stay strong gitu ya, tetap bermindset kewirausahaan, tidak mudah menyerah, dan itu yang coba kami godok di perubahan pendekatan ini, sehingga skripsi berbasis bisnis itu menjadi hal yang sangat positif sekali. Jadi harapannya nanti akan ada gelombang 2, gelombang 3 yang jauh lebih kompetitif, yang setara dengan apa yang sudah dialami oleh gelombang 1 di dunia ini ya, di dunia real secara beberapa tahun. Itu yang akan coba kami bawa untuk beberapa gelombang skripsi berbisnis ke depan. Begitu Baik. Pak Bahalwan. Jadi
semangatnya terus menjawab tantangan dari perubahan model bisnis maupun dinamika dari pendidikan. Baik, jadi istilahnya manajemen bisnis ini sangat visioner ya Pak terkait dengan dinamika kehidupan sosial, tantangan global. Jadi mahasiswa ini dituntut untuk belajar mandiri, betul, salah satunya dengan adanya skripsi by bisnis ini. Apalagi student center learning itu sangat ditekankan ya, pemahaman mahasiswa, kemandirian, kemudian soft skill, tanggung jawab dan leadership itu merupakan salah satu capaian di luar dari ijazah maupun IPK yang pada dasarnya ya kita memahami bahwa itu penting, akan tetapi ada manajemen bisnis ini mengambil risiko yang beyond that itu ya. Jadi istilahnya kalau orang Jawa ngomong golek perkara, ternyata betul rekan-rekan ini ada Mbak Hanin dan juga Mbak Yeni ini serikandis sing golek molo Pak ya. Jadi kalau orang Jawa itu saya besar dan tinggal dari Jawa, jadi golek molo. Nah ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Anin sama Mbak Yeni. Halo, selamat malam, apa kabar? Malam, Pak. Halo, Mbak Yeni selaku Chef of Financial ya dari Seniin, dan juga Mbak Anin. Halo, Mbak Anin. Mungkin masih mood ya. Nah, sebelum nanti kita kembali ke topik sesi kedua, ya ini akan lebih fokus ke Seniin. Oke, Mbak Anin mungkin mic-nya kurang dekat atau di-unmute ya. Nah, sebelumnya nanti kita akan juga ada sesi dua-duanya, kita akan tanya lebih dekat gitu dari Seniin dan juga penjelasan dari Pak Satria untuk yang belum belum tanya gitu ya. Dan juga saya ingin share nih terkait dengan profil dari Seniin gitu ya. Apa sih Seniin itu, produknya apa, kemudian motivasi mereka itu akan membentuk bisnisnya bagaimana, dan kemudian kenapa kok ambil risiko gitu ya. Kalau rekan-rekan yang lain ambil skripsi itu ya udah tulis, melakukan riset gitu ya. Nah, ini cukup outlier, ada sisi perspektif apa yang bisa di-gain dari pembelajaran baru ini. Dan tentunya apa yang membedakan bisnis-bisnis mereka dengan bisnis-bisnis yang lain. Saya izin share untuk beberapa video terkait dengan profil dari Seniin. Kita simak berikut liputannya. Seniin bukan hanya tentang fashion, Seniin juga bukan tentang profit. Seniin ada karena ada sebagian kami yang lain yang membutuhkan Seniin. Kami melihat ada sebagian wanita dengan skill menciptakan karyanya, salah satunya yang ada di Banyu Urip, Surabaya. Keahlian mereka menggabungkan helai demi helai kain menjadi karya yang cantik, membuat kami mencoba untuk mengembangkannya. Tidak semua wanita menjalani kehidupan yang beruntung. Beberapa dari mereka perlu berjuang lebih keras agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan pengetahuan dan keinginan untuk mengubah kehidupan mereka lebih baik, kami bersama mereka. Kami secara langsung memberdayakan mereka, karena disitulah kami dapat lebih dekat memahami apa yang mereka butuhkan. Dimulai dengan 3 wanita, kami yakin dapat menjangkau lebih banyak. Akan sangat lama memang, tapi kami yakin jika kami bersama. Sekarang ekonomi ini kan lagi sulit ya, keuangan itu kan pengeluaran banyak tapi pemasukannya kurang. Keduanya, alhamdulillah bisa membantu biayai anak saya di pesantren, dan keduanya bisa untuk jajan anak saya, dan mau apa-apa nggak minta suami. Sekarang, kami mengajak kamu bergerak untuk mengubah hidup mereka dengan Seniin. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh profil, sudah cukup membawa banyak cerita gitu nggih dari apa yang disampaikan oleh Seniin melalui video profil tadi. Selanjutnya ini ada video sedikit lagi terkait dengan apa yang sudah ditampilkan. Baik, saya izin untuk menyampaikan ini video dari Seniin. Bentar. Oke.
luar biasa sekali. Tadi para pemirsa yang ada di manapun berada sudah ditampilkan tadi sedikit tentang glimpse of Seniin, dan juga tadi terkait dengan profil dari Seniin, yakni bagaimana mereka mampu membawa kontribusi gitu ya ke lingkungan mereka. Mbak Yeni dan Mbak Anindya, ini sudah siap, saya mau interogasi. Ya, kita talk show aja gitu. Bagaimana, sudah bisa suara mic-nya? Ya, suara saya. Oke, baik. Mbak Anindya dan Mbak Yeni, boleh diceritakan sedikit itu Seniin itu di bidang apa sih? Bisnisnya di bidang apa? Kemudian awal mula kenapa kok membangun bisnis ini? Dipersilakan. Mungkin saya akan bantu jawab ya. Jadi perkenalkan, nama saya Anindya. Di sini saya sebagai Chief Marketing Officer. Jadi Seniin ini merupakan bisnis yang berfokus pada fashion aksesoris. Jadi kami menjual produk-produk fashion aksesoris seperti pouch, tote bag, dan lain sebagainya. Nah, Seniin ini merupakan bisnis sosial. Jadi kita ini memiliki mitra sosial yaitu ibu-ibu ex-pegawai konveksi. Jadi ibu-ibu ini itu merupakan mantan pegawai konveksi yang konveksinya itu atau pabrik tempat mereka bekerja itu tutup atau gulung tikar, jadi sehingga mereka ini PHK gitu. Jadi tapi kami melihat bahwa di situ tuh ternyata ibu-ibu ini memiliki kompetensi atau memiliki bakat di menjahitnya yang kalau misalnya dibiarkan begitu aja tuh akan sangat istilahnya sayang ya kalau misalnya tidak bekerja lagi. Apalagi mitra sosial kami ibu-ibu ini tuh sangat ingin memiliki penghasilan sendiri. Jadi walaupun memiliki suami, tapi mereka ingin memiliki penghasilan sendiri, ingin lebih mandiri, ingin menyekolahkan anak yang lebih tinggi, pokoknya ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, ingin tambah-tambah dan bantu suami. Jadi kami Seniin ini mencoba untuk merangkul ibu-ibu tersebut untuk menjadi mitra sosial kami. Luar biasa. Tadi ada yang bilang tadi di videonya tadi ada ibu-ibu sudah nggak minta suami lagi ini. Nah, bahkan bisa menyekolahkan untuk anaknya gitu. Ini sebuah capaian terbesar ya. Mungkin bagi kita mungkin nggak terlalu seberapa besar, tapi bagi mereka itu sungguh life changing begitu ya. Dari bermula dari manajemen bisnis punya program gebrakan baru ini, terobosan baru, tak disangka-sangka bahwasanya secara long life atau secara sustainable ini akan membantu banyak orang dan orang-orang yang membutuhkan itu ya. Jadi mereka melalui tangan Seniin, jadi Tuhan menjawab dari apa yang permasalahan ada. Nah, kemudian ada Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni, saya pengen tahu nih ini dulu bikin grupnya gimana sih? Kenapa dengan Mbak Yeni gitu? Kenapa dengan Mbak Ilona gitu ya selaku CEO dan juga sama Mbak dan tim-tim yang lain? Monggo diceritakan. Ya. Sebenarnya bisnis ini tuh berasal dari mata kuliah ya. Seperti kata Pak Satria tadi, bahwa ini emang produk dari mata kuliah di manajemen bisnis dan spesifiknya social enterprise. Okay. Nah, untuk kelompok, jadi di mata kuliah itu kami diberikan kesempatan untuk membentuk kelompok. Terus karena ada peluang yang cukup bagus, kita mau lanjut atau enggak itu sudah kita bicarakan terlebih dahulu. Tapi sebenarnya kan kami berenam, tapi satu orang dari kami itu memilih untuk skripsi biasa. Jadi sampai saat ini kami masih berlima. Oke. Dan itu skripsinya jadi ngerjain kelompok begitu ya? Jadi mulai tahun berapa kelompok ini sudah didirikan? Dari 2018. Semester berapa waktu itu? Semester 6. Semester 6. Luar biasa. Semester 6 sudah sudah merancang jauh-jauh soal berawal dari tugas kelompok, tugas besar begitu ya, Seniin ini. Oke, kemudian kembali lagi ke Mbak Anin gitu ya, terkait dengan motivasinya. Itu di saat teman-teman yang lain ambil skripsi by konvensional ya. Ini yang melandasi hal terbesar apa yang saat ini saya ambil skripsi by bisnis gitu. Apa yang melatar belakangi semua? Iya, sebenarnya ini agak unik sih karena waktu pertamanya itu karena skripsi yang kami ambil ini skripsi bisnis yang baru pertama kali di manajemen bisnis, tapi waktu itu kita berlima, alhamdulillah waktu itu kelompok kami yang Seniin saat ini itu
menurut saya itu kelompok yang sangat kompak. Jadi saat ada pengumuman bahwa pembukaan skripsi berbasis bisnis ini, kita langsung satu sama lain kayak langsung ayo daftar aja gitu. Jadi kita udah punyanya dari awal dan kita jalani akhirnya sampai saat ini. Dan kita benar-benar nggak ada keraguan buat daftar skripsi bisnis ini, karena nggak tahu ya, mungkin itu dari sudah ada niat dari kita berlima, jadi alhamdulillah juga lancar sampai saat ini. Baik, sebelum kembali ke Mbak Yeni, Pak Satria, saya ingin kembali ke Pak Satria terkait sebagai ini ya, selaku dosen pembimbing skripsi by business. Nah, Pak, kira-kira ada treatment berbeda nggak sih dari skripsi by business dengan skripsi yang konvensional pada umumnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Balwan. Jadi, karena ini memang lulusan dari skripsi berbasis bisnis pertama, dulu Pak Berto dan saya memang mengalami ini ya, mengalami tarik ulur untuk menentukan standar sebenarnya untuk mereka nanti siap dilepas ke dunia bisnis yang ada di luar itu harus seperti apa sih, sehingga pada kasus bukan pada kasus ya, pada proyek Seniin pertama ini kami ingin memproteksi, bukan ini ya, bukan 100% melepas juga. Kami ingin menyiapkan sebaik mungkin sehingga proyek Seniin ini bisa menjadi inspirasi bagi adik tingkatnya anak-anak manajemen bisnis untuk mengikuti ya, sehingga banyak treatment-treatment yang dilakukan ya untuk Seniin ini. Sebagai contoh bahwa kami memiliki beberapa event yang besar, dan yang event besar itu juga memiliki kebutuhan untuk infrastruktur seperti produk-produk dan lain sebagainya. Dan kami ingin membuat Seniin itu terbiasa dengan bagaimana sih menghandle suatu proyek, sehingga ketika proyek tersebut dilakukan, saya ingat waktu itu ketika ada 2 konferensi internasional yang kami lakukan dalam waktu 1 tahun, dan 2 konferensi internasional itu disanggupi oleh Seniin untuk dilakukan ya, untuk diambil proyeknya, dan itu nilainya lumayan ya, saya pikir lumayan untuk rata-rata mahasiswa seumuran mereka. Jadi mereka menghandle proyek senilai puluhan juta waktu itu, di mana teman-teman dari mereka itu hanya mendapatkan uang dari orang tua, terus hanya menghabiskan. Nah, di sini mereka mengolah ya, jadi mendapatkan proyek berupa supplying kebutuhan konferensi yang nilainya hingga puluhan juta waktu itu ya. Dan itu mereka cukup berprogres, bertambah pengalaman, sehingga mereka akhirnya melakukan proyek-proyek di luar ya, tidak hanya di konferensi internasional itu, mereka melakukan proyek-proyek lain, dan itu membawa buah yang cukup manis bagi keberlanjutan usaha mereka. Dan itu menjadi inspirasi ya bagi adik tingkat dari Seniin, sehingga lahirlah 2 perusahaan di bawah ini ya, di bawah mata kuliah yang berbeda, yang terinspirasi dari bagaimana Seniin telah membuat atau ini yang menerobos sebagai pionir ya bagi bisnis berbasis bisnis yang waktu itu kita deg-degan nih ya, apakah anak ini, kelompok ini, proyek ini siap untuk bersaing di dunia luar ya. Ternyata mereka sanggup dengan baik ya, dan luar biasanya saya cukup salut dengan Seniin ini. Dengan adanya periode pandemi itu mereka terpukul juga ya dengan income-nya, namun saya cukup salut karena mereka terakhir kali waktu itu berprogres ke kami, ke dosen pembimbing Pak Berto dan saya, menginfokan bahwa mereka sudah mencapai omset yang menurut saya luar biasa ya dalam waktu yang singkat ya, dari 2018 sampai 2020 itu di atas 100 juta ya kalau nggak salah ya, Mbak Anindya dan Mbak Yeni. 100 juta untuk prosesnya ya, di atas ya, lebih dari itu. Jadi saya pikir itu sudah lumayan sekali, sudah cukup siap untuk ini ya, bersaing ya secara kompetitif maupun secara berinovasi terhadap dunia bisnis. Begitu Pak Balwan.
Oke, pertanyaan kedua ini cukup menarik ya Pak ya. Ini masih terkait dengan skripsi by business karena memang ini adalah outlier dan belum pionir utama ya untuk di ITS, khususnya di kampus teknik. Apalagi kampus kita kan terkait banyak sekali yang berhubungan dengan teknikal substansi-substansi yang bersifatnya adalah teknis. Nah, kemudian di manajemen bisnis melakukan gebrakan baru yaitu skripsi by business. Yang menjadi pertanyaan adalah proses validasinya itu akan sama Pak, ataukah ada uji-uji juga yang lain kepada para mungkin ada reviewer ataupun apakah ini akan menjadi treatment yang sama gitu ketika menguji di konvensional, skripsi konvensional sama skripsi by business? Tentunya akan sangat berbeda Pak Balwan dari sudut pandang apa yang mau kita ukur ya dalam keberhasilan mereka menjalankan skripsi berbasis bisnis ya. Sehingga ketika skripsi berbasis biasa itu memiliki 4 indikator penilaian ya dari topik, ide, presentasi dan lain sebagainya. Skripsi berbasis bisnis ini memiliki lebih banyak ya, memiliki 14 kontrak ya. Wow, untuk luar biasa. Teman-teman lulus ya, 14 ukuran dan itu ukurannya adalah bagaimana kesuksesan mereka di luar ya. Jadi dan ini dengan catatan bahwa ini adalah starting point, tidak berarti selamanya akan di posisi ini. Tentu akan di posisi yang lebih baik ya, karena saat ini kami sedang dalam posisi menyediakan sarana agar mereka dapat berkreasi di area-area yang mereka minati. Tapi ke depan mungkin kita akan meningkatkan challenge-nya dengan misalnya kita adalah institut berbasis teknologi. Kenapa enggak kita nanti suatu saat akan menciptakan generasi entrepreneur yang bergerak di bidang teknologi begitu ya. Tapi karena ini masih pertama, kita masih belum bisa ke arah yang seperti itu. Kita akan berprogres ke arah sana. Namun dengan adanya yang pertama ini akan menjadi inspirasi. Jadi perusahaan CV Lentera Seni Nusantara ini adalah inspirasi bagi adik tingkat bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya untuk berbisnis gitu ya. Karena bayangkan di usia semester yang cukup rendah, semester 4, 5, 6, itu mereka sudah menghandle uang yang tidak sedikit gitu ya, menghandle uang yang cukup besar untuk diolah menjadi aktivitas bisnis yang menurut saya sangat positif sekali ya bagi kemajuan bangsa. Begitu Pak Balwan. Oke, terima kasih Pak Satria. Sebelum kita melalui segmen yang kedua, lebih banyak terkait dengan behind the scene nih dari pembuatan skripsi dan juga kendala-kendala apa yang dihadapi oleh mereka selama membangun bisnis ini. Saya informasikan kepada para pemirsa yang ada dimanapun berada untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab melalui kolom komentar YouTube channel TV Desa dan juga kolom komentar dari Zoom link yang ada di depan layar kaca para kerabat desa. Nah, kembali lagi ke Seniin ada Mbak Yeni. Nah, tadi disebutkan Pak Satria terkait 14 kontrak. Ini saya juga baru sadar dan baru tahu nih kalau 14 kontrak. Nah, di saat yang lain menggunakan penilaian itu cukup 4 indikator, ini ada 14 gitu ya. Nah, Mbak Yeni sendiri pas waktu semula tahu ada skripsi by business, yakin nggak ini bisa lulus? Ya, sebenarnya kami juga ragu ya awal-awalnya, tapi karena bimbingan semangat ya sama dari Pak Satria, Pak Berto, sama dosen-dosen lain juga turut mendukung kami optimis sampai akhir dan akhirnya bisa. Nah, luar biasa, 14 dan itu akhirnya dapat nilai apa itu waktu itu Mbak Yeni? Alhamdulillah sangat memuaskan. Memuaskan ya, dipukul rata ya semua anggota ya. Iya. Ya. Oke. Kemudian ini saya pengen kalau cerita soal baik-baiknya mungkin tidak enak kali ya, kurang imbang kali, jadi harus berimbang. Saya kembali ke Mbak Anindya. Mbak Anindya,
tantangan apa sih kemudian dan juga yang dihadapi selama Seniin ini hadir atau didirikan, dan juga ada nggak sih crash gitu ya antar anggota gitu, misalkan dari CEO, kemudian dari CFO, kemudian dari CMO. Ini lumayan lah ya, anak milenial ini kan juga ada waktu untuk bermain dan juga untuk cari duit di saat yang lain bermain gitu ya. Rekan-rekan di sini founder dari sini ini tuh cari duit gitu ya, nggak pacaran atau nggak, istilahnya kalau anak-anak sekarang nggak mau nikah atau gimana nih, cari cuan mulu. Mbak Nindya gimana tantangannya? Ya, kalau tantangannya di sini ini itu mungkin di awal-awalnya itu tantangannya itu adalah saat kita merintis. Jadi semua merintis dari nol, benar-benar membangun dari nol. Gimana caranya cari customer, gimana caranya membuat produk baru, gimana caranya ini dan itu, kita benar-benar belajar dari nol. Dan itu yang bikin susah karena memang merancang itu adalah susah ya. Kalau misalnya kita menjalankan apa yang udah ada itu mungkin lebih mudah daripada kita merancang dari nol. Kemudian mungkin kalau untuk dari kelompok sendiri, kita berlima itu benar-benar punya kepala yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah itu disatukan itu agak susah kadang-kadang. Betul. Hampir setiap hari setiap kita diskusi itu pasti ibaratnya itu ngotot karena kita diskusikan. Tapi ya untungnya kita bisa melewati semua itu, walaupun kita sering berantem, sering diskusinya, sering macam-macam lah pokoknya. Tapi yang penting kita itu masih satu visi, satu misi, istilahnya nggak putus asa di jalan gitu. Kira-kira, ya. Silakan. Mungkin untuk kendala lain ya waktu pandemi ini sih. Jadi karena kita fokusnya di offline, pertama itu kita fokus penjualannya di offline, lalu kemudian saat pandemi ini benar-benar merubah kondisi Seniin. Jadi yang sebelumnya kita berjualannya fokus di offline, tapi kita harus putar otak untuk gimana caranya kita bisa berjualan di online, dan alhamdulillah ternyata kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Oke. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan tantangan tadi sudah ya, kemudian hal buruk. Jadi tentunya kira-kira yang bisa di-sharing dari rekan-rekan yang ingin ambil skripsi by business-nya, yang bisa kalian lakukan ketika kalian menjadi kembali mahasiswa gitu ya. Apa yang do and don'ts yang perlu diperhatikan untuk memulai skripsi by business? Saya pengen dari Mbak Anindya dulu, nanti saya lanjutkan ke Mbak Eni. Do and don'ts gitu. Kalau do sih yang paling penting adalah niat dan kekompakan dari kelompok, karena kan ini berlima ya, jadi harus punya visi yang sama, jangan sampai di tengah jalan ada yang keluar. Nah itu yang benar-benar harus ditekankan di awal, harus punya visi, karena dalam menjalankan skripsi ini, dalam menjalankan bisnis ini itu benar-benar harus kompak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba di tengah jalan udah dapat setengah jalan, udah susah-susahnya tapi tiba-tiba berubah pikiran gitu, dan itu nggak bisa ya kalau kayak gitu. Mungkin itu sih. Komitmen tentunya ya. Jadi saya tangkap dari soal komitmen dan juga ketekunan ya. Jadi kalau nggak ada komitmen dan ketekunan ini mungkin nggak bisa bergulir sejauh ini. Kalau dari Mbak Yeni gimana? Kalau dari saya sendiri kan ini kuliah ya. Tentunya masih ada andil dari keluarga untuk do-nya mungkin izin ya. Karena ini skripsinya nggak cuma 1 semester tapi bisa berlanjut. Dan agak susah juga, jadi untuk do-nya mungkin izin dari keluarga dan dukungan mereka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni sama Mbak Anindya. Tentunya nanti kita akan lanjutkan ke segmen yang ketiga terkait dengan lebih teknis ya, bagaimana caranya membangun, kemudian mulai dari nol, membangun CV, kemudian cari duitnya itu gimana. Nah ini yang perlu di-highlight dari rekan-rekan semua adalah di saat yang lain mereka spending money gitu ya, kalian dapatkan uang dan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, saya informasikan kembali pada para pemirsa dimanapun berada untuk berpartisipasi aktif, memberikan tanya jawab, dan juga para adik-adik calon-calon wisuda gitu ya, yang ingin wisuda tahun depan. Ini adalah salah satu alternatif buat rekan-rekan semua di kampus manapun, dan juga Bapak Ibu yang mungkin lihat berprofesi sebagai dosen. Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk terobosan terbaru di kampusnya. Dan ini saya rasa ini adalah program-program yang cukup positif ya untuk mengembangkan minat dan bakat, dan tentunya akan menjadikan penciptaan usaha baru gitu ya. Di manajemen bisnis ini ada mata kuliah yang mempunyai satu benang merah. Nah, ada NVC, yaitu New Venture Creation, dan juga Social Entrepreneurship. Nah,
salah satu contoh sukses dari mata kuliah itu dan program ilmu itu adalah SeniIN. Nah, di seksi kali ini saya ingin menceritakan proses pembuatan CV-nya gitu ya. Kembali lagi ke Mbak Anindya ya. Proses pembuatan dari CV-nya ini butuh waktu berapa lama sih untuk membangun secara legal gitu? Kalau untuk pembuatan CV-nya mungkin bisa kita ambil waktu dari 2 minggu hingga 1 bulan yang paling lama ya. Untuk prosesnya itu cukup mudah, yang penting kita udah punya NPWP dan udah punya domisili, jadi kita udah punya domisili kantor, itu yang utama, lalu mungkin data-data pendukung lainnya yang bisa dengan mudah digunakan untuk pembuatan CV ini. Karena juga nanti akan dibantu oleh konsultan, atau mungkin pakai konsultan, atau mungkin notarisnya. Seperti itu. Oke, kurang lebih butuh waktu 1 bulan, nggak terlalu susah ya, atau perlu ilmu khusus gitu? Oh, nggak perlu ya. Nggak perlu ya, oke. Nah, ini tadi soal legal. Nah, dari sisi operasional lainnya, salah satunya adalah keuangan. Mbak Yeni ini salah satu CFO ya, Chief of Financial. Kemudian kira-kira dulu otomatis perlu modal. Ini penting ya buat rekan-rekan. Waduh Pak, saya bukan risk taker sekali, itu butuh modal banyak. Nah, Mbak Yeni boleh kasih suaranya. Kira-kira dapetin uangnya gimana? Atau modalnya dapat dari mana? Kemudian diolah bagaimana dan sampai beromset puluhan juta? Ini strateginya apa? Kalau boleh di-sharing ke rekan-rekan dan pemirsa kerabat desa lainnya. Ya, untuk awalnya ya kami sharing ya. Jadi kita ngumpulin modal dari teman-teman. Dan untuk beberapa bulan selanjutnya kami harus mutar otak ya buat gimana modal ini bisa berkembang. Jadi kita ada 2 lini bisnis, ada fashion sama merchandise. Jadi di merchandise ini kita partai ya, pembelian partai. Jadi kita nawarin ke perusahaan, ke organisasi-organisasi kampus. Jadi kita bisa muter uang di situ yang lebih banyak ya. Oke. Di situ hasilnya cukup lumayan buat ningkatin omset dan keuntungan. Ningkatin omset ya, oke. Sudah bergerak di bidang ini mencari investor, kemudian berkolaborasi dengan SeniIN? Ya, untuk investor sendiri itu sudah ada kontrak dari manajemen bisnis. Jadi pertamanya kami agak susah buat cari investor karena awalnya kami kan ini social enterprise ya, jadi agak susah untuk nawarin keuntungan-keuntungan yang besar kepada investor. Betul. Jadi kita lebih ke sosialnya lagi diangkat untuk investor yang berminat nanti untuk berkontribusi, di mana kami bisa tidak hanya kami yang didukung, tapi juga mitra sosial kami. Jadi mitra sosial. Nah, ngomong-ngomong soal mitra sosial, tadi sempat disinggung terkait dengan dari ibu-ibu di Keputaran. Sorry, di mana daerah mana? Banyu Urip ya. Nah, ini dari sekian banyak tempat gitu ya, kenapa kok ambil produknya? Tadi ini sambil marketing, sambil promosi nih Mbak Anindya kan selaku CMO, boleh diceritakan nih produknya apa? Terus kenapa kok ambil SeniIN ini fokusnya itu ke produk fashion dan juga lukis gitu ya. Kemudian ada kegiatan SCR gitu ya. Men-training atau melatih adik-adik itu untuk menggambar di kanvas gitu ya, di kain kanvas gitu ya. Nah, itu kenapa tertariknya di situ? Ya, jadi ini nih seperti yang diceritakan di awal, yaitu bisnis sosial yang menggandeng ibu-ibu pegawai konveksi. Jadi karena kenapa kok di Banyu Urip? Karena kami dengar dari salah satu kerabat kami itu bahwa di sekitar situ tuh banyak ibu-ibu yang memang menganggur, karena di satu tempat itu tuh memang ibu-ibu itu bekerja di tempat yang sama. Jadi mereka benar-benar semua tuh semenjak di PHK itu ya banyak yang menganggur. Jadi di situ kita akhirnya mengajak ibu-ibu itu, dan akhirnya terus akhirnya bertambah juga, dari pertama 3 orang akhirnya berlanjut hingga pandemi ini naik jadi 5 orang, dan hingga kami bisa memiliki 7 mitra sosial. Nah, bukan hanya dari pabrik yang bangkrut itu tadi, pabrik yang gulung tikar, tapi juga karena pandemi ini juga banyak
penjahit-penjahit tersebut itu yang kurang memiliki pesanan ya. Jadi pesanannya itu mungkin yang biasanya jahit untuk hotel atau perusahaan apa, nah itu tuh jadi berkurang gara-gara pandemi. Nah itu kita ajak untuk gabung aja di sini. Biasanya kalau mitra sosial kami itu kalau misalnya dia bekerja di pabrik atau ikut orang lain itu tuh mungkin upahnya kurang cukup baik ya, maksudnya kurang cukup besar jika dibandingkan dengan ini gitu. Makanya Siniin tuh mengajak mereka dengan istilahnya sosialnya itu di penambahan upah itu tadi yang layak istilahnya begitu. Nah, terus untuk produksi ini sendiri itu ada tote bag. Kenapa tote bag? Karena pada awalnya kami melihat bahwa banyak mahasiswa, baik itu mahasiswa baru, mahasiswa sudah tua, pokoknya mahasiswa ataupun kalangan-kalangan di luar mahasiswa itu suka menggunakan tote bag. Jadi kemana-mana itu pakai tote bag karena tote bag itu simple. Jadi kita mengambil produk tote bag itu sebagai salah satu core produk kami gitu. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari Bu Janti, tunjukin dong barangnya. Ini kan tadi ingin pamer tuh. Ini bisa sampai ratusan juta omsetnya. Ini bagusnya kayak gimana sih? Boleh di-sharing? Ada katalog ataupun produk-produk yang sudah portofolio yang sudah dilakukan? Di PowerPoint yang saya kirimkan. Oke, atau Mbak Anin atau ada yang bisa share screen? Ini pakai HP ya? Iya, Pak. Bentar ya. Nah, selagi nunggu saya buka nih, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Satria ya. Sedikit loncat. Pertanyaannya adalah untuk Pak Satria ini ya, dari Pak Faiz Sugihartanto. Apakah memungkinkan nantinya ada skripsi lintas departemen? Nah, ini pertanyaan menarik karena tadi disebutkan bahwasanya anggotanya itu semua dari MB. Nah, tadi disebutkan skripsi berbasis teknologi. Tentu akan dibutuhkan kolaborasi antar departemen. Jadi dua pertanyaan ini saling berintegrasi ya, saling ada linkage-nya. Memungkinkankah nantinya ada skripsi lintas departemen gitu? Bisa jadi nanti ada di departemen biologi, departemen mana, kemudian informatika, gitu, sistem informasi yang masih ada kaitannya bisnis gitu ya, terkait dengan teknologi dan informasi gitu. Nah, apa Pak tanggapannya untuk Pak Satria? Baik, kalau kita lihat dari konsep dari ini ya, Mas Menteri ya tentang Merdeka Belajar itu di mana ada dimensi-dimensi di mana mahasiswa itu nanti akan berkolaborasi dengan beberapa mitra luar ya. Ada yang dengan LIPI, ada yang dengan kewirausahaan dan lain sebagainya. Saya pikir ke depan akan sangat mungkin sekali ya. Hanya saja memang perlu penyesuaian administrasi, syarat-syarat dan ini ya ketentuan yang diatur di peraturan akademik. Tapi untuk berkolaborasi itu akan sangat mungkin ya, karena memang tantangan dari masa depan ini adalah bukan hanya sebagai bentuk box ya atau terkotakkan, tapi terintegrasi antara satu dimensi dengan dimensi lain. Sehingga kalau ditanya mungkin nggak, sangat mungkin sekali. Tapi ya itu nanti bagaimana menyesuaikan produk administrasi maupun kelengkapan untuk melegalkan itu ya. Tapi di konsep Merdeka Belajar saya lihat sih beberapa poin-poin itu sudah difasilitasi ya, seperti sangat dimungkinkan bagi teman-teman yang tidak puas dengan penelitian skala skripsi meneliti dengan bekerja sama dengan LIPI gitu, itu ada tuh di konsep Merdeka Belajar. Nah itu kan akan ini ya, akan berkolaborasi lintas instansi, organisasi maupun lintas divisi. Nah itu bisa Pak Balwan, tapi ya itu harus disiapkan dulu ini ya, kita harus menyesuaikan dulu bagaimana aturan itu bisa mengakomodasi, karena memang saat ini skripsi itu kan menempel di mata kuliah ya, jadi produk skripsi itu adalah produk mata kuliah dengan jumlah SKS tertentu ya, SKS-nya bisa 6, bisa 7, bisa tergantung kurikulum yang akan mendesainnya. Nah itu yang harus di-matchingkan dulu sih kalau memang mau digabungkan. Tapi kami selama ini ada juga produk skripsi yang memang secara informal sudah bekerja sama dengan ini ya, dengan departemen lain. Saya punya salah satu contoh lulusan bimbingan itu namanya Mas Rafihan dengan Pak Berto juga, itu
bekerja sama dengan lintas departemen. Waktu itu kami mencoba membuat bisnis plan atau produk ini ya, perencanaan bisnis untuk produk yang di-create oleh teman-teman departemen lain. Pada saat itu adalah produknya teledermatologi. Jadi menggunakan handphone dan device tertentu yang dapat membantu dokter kulit untuk dapat mengidentifikasi penyakit kulit ataupun ada gejala kelainan kulit yang dialami oleh pasien, dan itu dilakukan secara daring ya. Wow. Jadi teknologinya menurut saya itu cukup revolusioner, dan itu waktu itu ya mutakhir, dan waktu itu salah satu mahasiswa manajemen bisnis yang namanya Rafihan tuh diminta untuk membuat bisnis plan-nya waktu itu. Jadi tapi waktu itu ini ya masih sifatnya terpisah ya. Jadi skripsi bisnis plan itu diakui sebagai skripsinya manajemen bisnis. Terus produknya itu saya nggak tahu apakah produknya itu dijadikan skripsi juga sama departemen. Saya tidak sebut departemennya ya. Jadi departemen itu juga membuat produk itu apakah deskripsikan atau tidak. Tapi memang kami sudah melakukan kerjasama seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita memasuki sudah pukul 7.42. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk Mbak Anin dan juga Mbak Yeni. Ini mungkin ini kesempatan untuk di layar TV nasional ya, TV Desa ini merupakan salah satu TV mitra TV dari Kementerian Pendidikan ya, kalau tidak salah Kementerian Desa. Jadi bisa tuh dijadikan inspirasi bagi adik-adik yang ingin mengambil skripsi by bisnis gitu ya, dan atau calon-calon mahasiswa baru nih, kalau misalkan ini kampus milenial lah istilahnya, bisa belajar gitu dengan kakak-kakak senior dan juga menjadi mentor untuk adik-adik yang ingin mengambil skripsi by bisnis. Nah, coba saya dimohon untuk mempromosikan sedikit sebelum kita akhiri malam pada hari ini. Ini ada dari Seniin, profil, dan juga bisa dilihat di layar kaca semuanya. Mbak Anin boleh dibantu untuk sedikit promosi? Ya. Seniin, dari skripsi jadi duit. Silakan. Nanti saya bantu operator. Jadi Seniin berawal dari skripsi berbasis usaha. Seniin ini adalah bisnis yang berfokus pada dua core bisnis, yaitu yang pertama fashion dan yang kedua adalah merchandise. Lalu digagasi oleh 5 orang mahasiswa manajemen bisnis di semester 6. Lalu kemudian berlanjut ke saat ini. Oke. Sebentar ini saya. Ya, ini 5 orang mahasiswanya, terdiri dari CEO, CMO, CTO, dan CFO, serta ada CMO juga. Next. Ini semua masih aktif ya? Masih aktif semua ya? Hingga saat ini. Oke. Nah, ini tadi Seniin itu memberdayakan ibu-ibu pegawai konveksi, dan kita menghasilkan produk fashion accessories. Di sini keunggulan produk-produk kami itu yaitu adalah di seni lukisnya. Jadi kita itu bermitra dengan ibu-ibu sebagai mitra sosial, dan keunikan dari produk-produk hasilnya itu yaitu seni lukisnya. Jadi setiap produk kami itu dilukis secara manual, jadi nggak ada istilah pasaran produknya, jadi semua dibuat limited edition gitu ya, otomatis harga jualnya lebih tinggi gitu ya, value-nya lebih tinggi. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi profit dari setiap penjualan fashion aksesoris ini akan disisihkan untuk mengembangkan skill dari penjahit mitra sosial. Jadi supaya penjahit mereka itu selalu berkembang dan selalu update, itu kami sisihkan hasil dari penjualan fashion aksesoris ini untuk pengembangan skill mereka, terutama skill jahit ya. Jadi selalu terupdate dan tidak ketinggalan zaman seperti itu. Next. Nah, berikut adalah beberapa produk kami. Yang pertama itu adalah di core fashion, dan yang kedua ada merchandise. Jadi kalau fashion ini kita lebih ke B2C, jadi lebih ke customer, penjualan secara ecer ya. Nah, di sini kita di masa pandemi ini kita berputar otak untuk menjual produk-produk new normal seperti masker yang saat ini sudah terjual lebih dari 10.000 pieces, dan juga produk new normal lainnya, dan
masih ada juga produk tote bag-nya. Dan yang selanjutnya adalah core bisnis lain, yaitu merchandise. Di sini kami lebih ke B2B, yaitu business to business. Biasanya kami tawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan merchandise. Di sini kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, beberapa universitas di luar ITS juga, seperti ada Universitas Sunan Ampel, Universitas Semen Indonesia yang ada di Gresik, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikut adalah Shopee Snein. Jadi Snein ini berjualan saat ini fokus pada penjualan online, yaitu bisa ditemui di Shopee ataupun Tokopedia, ataupun di Instagram juga ada. Semua platform kami bernama seni.in, jadi mudah dicarinya. Nah, ini beberapa contoh gambar dari penampakan Shopee kita. Nah, di sini ada tote bag, ada juga pouch, dan juga masker untuk kebutuhan new normal. Selanjutnya, nah, ini Tokopedia kami. Sama halnya dengan di Shopee, kami juga aktif di Tokopedia. Jadi kita mempunyai dua e-commerce, yaitu Tokopedia dan Shopee. Di sini untuk lebih menjangkau banyak customer lagi di online. Lanjut. Sudah slide terakhir ya, Pak. Nih, promosi soal sosial medianya. Ya, jadi bagi yang ingin mengetahui Snein lebih dalam, di sini kita ada Instagram kami cukup aktif, setiap hari kami update, dan di sini customer bisa menghubungi kami di link yang tertera. Jadi kita banyak platform, jadi ada di Instagram, di DM bisa, atau di WhatsApp bisa. Di sini kami biasanya memberikan promo-promo dan juga update terbaru terkait dengan seni.in. Okay. Nah, ya mungkin itu. Wow. Cukup visualisasinya cukup bagus ya, ini mampu mewakili anak muda zaman sekarang gitu ya. Nah, terakhir untuk penutupan, ini bisa grosir dan juga bisa eceran tentunya ya, atau ya. Oke, jadi bisa sampai skop nasional ya kalau sudah melalui online seperti itu. Dan terakhir, kira-kira harapannya apa nih dari skripsi by business untuk adik-adik yang ingin mengambil skripsi, terutama di bidang bisnis? Kalau dari saya, pesan dari saya, menurut saya skripsi by business ini benar-benar skripsi yang membantu mahasiswanya untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Jadi benar-benar bisa mencoba hal baru. Jadi mungkin bagi beberapa orang ini cukup menakutkan ya, karena memang benar-benar beda dari biasanya, beda dari yang umum ibarat kata. Tapi saat kalian punya kelompok yang kompak atau kalian punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, pasti akan terlalui dengan baik. Dan juga skripsi ini juga bisa menuntun untuk memiliki bisnis yang lebih terorganisir. Jadi selama memiliki bisnis ini tuh kita benar-benar dibimbing sama dosen-dosen, bukan hanya dosen pembimbing, dosen penguji, tapi kita bisa konsultasi ke semua dosen. Nah, ini tuh bonus karena kita istilahnya bisa mendapatkan coaching secara gratis ke semua dosen, dan ini benar-benar kita manfaatkan banget untuk mengembangkan karir bisnis kami ke depannya. Nah, di sini kita banyak belajar, bukan hanya soal teori, tapi juga soal praktek. Benar-benar prakteknya itu seperti apa, kita benar-benar jalani. Untuk dukungan dari para dosen juga sangat mendukung. Konsultasi juga kapan aja boleh. Nah, di sini selain kita konsultasi ini, kita juga biasanya dapat istilahnya suntikan semangat. Biasanya kita kalau udah semangatnya turun, kan biasanya kalau misalnya mungkin penjualan kita kurang bagus, nah itu biasanya semangat udah mulai turun ya. Udah mulai lesu. Nah, ini kita langsung mulai coaching lagi biar kita tuh istilahnya semangatnya disuntik lagi biar bisa jalan lagi. Kalau dari Mbak Yeni, apa yang perlu disampaikan untuk para adik-adik dan calon-calon mahasiswa gitu ya? Bisa jadi tahun depan ada mahasiswa yang terinspirasi dari kerja keras dan juga karya dari seni. Apa yang bisa disampaikan? Ya, untuk teman-teman pasti banyak ya di luar sana diremehkan karena bisnisnya berkelompok jadi mudah. Dan kita tahu kenyataannya nggak semudah yang mereka bicarakan, jadi tetap semangat, buktikan sama mereka semua kalau bisnis ini kita bisa berhasil gitu, dan kita bisa lebih dari mereka yang setelah lulus
masih bingung untuk ngapain, tapi kita sudah bisa lulus, sudah menghasilkan uang dan tidak bingung lagi untuk kemana. Jadi tetap semangat dan jadikan ocehan-ocehan orang lain itu jadi semangat buat kita tetap bisa membuktikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni. Nah, Pak Satria nih selaku dari pendidik ya, tenaga pengajar gitu ya, apa yang bisa disampaikan untuk calon-calon adik-adik yang ingin ambil skripsi by bisnis? Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Balwan. Jadi memang saya melihat bahwa banyak dari teman-teman yang sudah menjalani ya, yang belum belum melanjutkan untuk skripsi by bisnis itu, mereka memiliki ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ditakuti gitu ya. Mereka terlalu banyak was-was dan lain sebagainya. Dan itu memang tantangan ya bagi kami, bagi kita teman-teman dosen untuk meyakinkan bahwa mereka itu sebenarnya bisa. Mereka itu was-was karena mungkin takut akan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu mereka takutkan gitu ya. Jadi ada berbagai stimulus ya. Jadi stimulus yang terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun untuk untuk menggugah atau membuat mereka tertarik menjadi wirausaha ya, atau mengambil skripsi berbasis kewirausahaan. Jadi otomatis ya standarnya kita coba tinggikan gini ya. Kalau dulu seminggu nggak jualan, hasilnya kecil, nggak apa-apa. Nah kalau sekarang ya minimal kamu harus jualan supaya kamu bisa hidup lah, harus bisa makan dari uang jualanmu. Jadi ditarget setiap hari harus berjualan berapa. Nah itu akhirnya mereka dapat kompresan dari experience yang mungkin dirasakan sama teman-teman seniin di luar. Ketika sudah bikin CV, ya itu coba kita bawa masuk ke sini nih. Gimana sih caranya muter otak supaya bisa makan gitu ya, dalam tanda kutip ya. Meskipun saya tahu bahwa mereka tuh memiliki kecukupan finansial dari orang tua, tapi cobalah dengan mata kuliah yang diampu saat ini, gimana sih caranya kita bisa hidup dari penjualan ini. Nah itu bentuk-bentuk semangat motivasi itu yang memang tantangan juga bagi teman-teman pendidik untuk menghilangkan kewaswasan dari mahasiswa yang sebenarnya saya yakin sebenarnya mereka bisa, hanya mereka was-was saja, sehingga was-was itu yang terkadang mengurungkan niat. Padahal kita nggak tahu nih Zuckerberg itu meskipun DO dari kampusnya ternyata sukses gitu ya. Kita nggak tahu ternyata kalau memang dia sebenarnya memiliki bakat kewirausahaan, tapi karena was-was itu akhirnya nggak bisa muncul gitu ya. Betul. Nah itu yang jadi sayang sekali ya. Mungkin begitu sih Pak Balwan. Jadi men-challenge terus lah. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri diskusi yang sungguh lively dan juga sangat interaktif, Kerabat Desa TV dimanapun berada, izinkan saya untuk memberikan sedikit narasi di akhir untuk merangkum apa yang kita sudah pelajari terkait dengan Merdeka Belajar, salah satu contoh sukses yang sudah dilakukan melalui ITS, melalui Departemen Manajemen Bisnis, ya ini pionir skripsi by bisnis pertama di ITS ini ya, terkait dengan tantangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, terlepas dari berbagai peluang positif yang dijanjikan oleh kebijakan ini, program Kampus Merdeka juga memiliki tantangan tersendiri karena untuk mencapai hasil maksimal, yakni para lulusan perguruan tinggi harus mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas serta merancang kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun terlepas dari peluang dan tantangan dari kebijakan ini, yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul, kompetitif, berkepribadian tentunya. Tadi rekan-rekan tadi sudah cukup merepresentasikan well behave, kemudian bagaimana caranya beretitude, berkolaborasi dengan berbagai ilmu disiplin gitu ya, dan berkarakter. Yang tidak tercabut dari budayanya dan masih tetap bernorma dan berada timur gitu ya, karena kualitas-kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.
Saya Bahlon Apriansyah selaku moderator pada malam hari ini undur diri dari para pemirsa dan juga kerabat TV Desa dimanapun berada. Selamat malam dan saya ucapkan terima kasih Pak Satria sudah berkenan hadir di malam hari ini dan juga rekan-rekan dari Seniin, Mbak Anin dan juga Mbak Yeni sudah memberikan unek-unek dan ceritanya terkait dari awal, dari from zero to hero ya, membangun bisnisnya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.